Shalom, selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua masih tetap di dalam sukacita yang dari Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, Selasa 17 Mei 2022. Sebelumnya kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan menyertai hidup kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Saat ini juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk boleh siap mendengarkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan bagi kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 16 ayat 8. Begini firman Tuhan, "Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikian firman Tuhan Allah. Dan dengan itu engkau aku punya." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Dungi mamulus muse ahusian labung jalahui daho gabi idama nungajupang tikim tiki partadangonmu. Jadi hupaherbang ma haboku mangulusiho jalahuhukupi parsai maraonmu. Pola marmangmang ahu tuho, jala marbadan ahu tuho, ninna Tuhan Jehovah, gabe ahu napunaho." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah peribahasa berbunyi, air susu dibalas dengan air tuba. Itu sebuah gambaran tentang keadaan di mana kebaikan dibalas dengan kejahatan. Air susu itu menggambarkan minuman yang sehat, menyegarkan, memberikan kehidupan. Dan tuba itu adalah air yang rasanya sangat pahit, yang menjadi racun dan biasa itu dipakai untuk meracuni ikan. Saudara-saudara sekalian, peribahasa ini mau menggambarkan bagaimana sikap umat Allah, orang Israel, terhadap Allah. Di awal perikop ini, di sana digambarkan bagaimana umat itu atau orang Israel itu tadinya seperti seorang bayi yang lahir ditelantarkan dengan kondisi yang memprihatinkan. Namun Allah melihat itu dan memungutnya, memeliharanya, membesarkannya, sehingga dia tumbuh menjadi dewasa, menjadi seorang gadis yang cantik. Namun ia justru menjadi seorang yang liar dan memuaskan hasratnya kemana-mana dan mempermalukan, membuat aib terhadap dirinya sendiri. Namun demikian pun Allah tetap setia, mengasihinya dan menutup aibnya
tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memang telah menjadikan umat Israel sebagai bangsa pilihannya, umat kesayangannya. Ia telah menyelamatkan mereka dari tanah perbudakan Mesir, di mana mereka begitu menderita sebagai seorang bangsa budak. Allah menuntun mereka keluar, Allah mengasihi mereka dengan memelihara mereka, menjadikan mereka sebuah bangsa yang besar. Namun cinta kasih Allah yang begitu besar itu dibalas dengan sebuah pengkhianatan, ketidaksetiaan mereka terhadap Allah. Dan tentu apa yang mereka lakukan itu sungguh menyakiti dan mendukakan hati Allah. Dan namun demikian, Allah begitu sabar terhadap umatnya yang terus-menerus mendukakan hatinya tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kehidupan kita orang-orang percaya yang telah menerima penebusan di dalam Kristus Yesus, yang telah membebaskan kita dari hukuman dosa, maut sebagai upah dari dosa tersebut. Allah begitu menunjukkan kasih-Nya kepada manusia berdosa. Dia memberikan keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia menutupi kehinaan kita dan mengangkat kita kepada kemuliaan. Dia menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Dan kita boleh memanggil Dia sebagai Bapa. Itu sebuah status yang luar biasa yang kita terima, yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerima status itu, kemuliaan yang Dia telah anugerahkan itu kepada kita. Dan firman Tuhan juga menyaksikan bagaimana besarnya kasih Allah yang selalu memelihara kita seperti biji matanya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun bukankah begitu seringnya seperti umat Israel yang selalu mendukakan hati Tuhan? Kita juga orang-orang percaya, orang-orang yang telah menerima penebusan. Kita sering hidup dengan cara-cara yang justru mendukakan hati Tuhan. Kita orang-orang yang telah menerima karunia keselamatan. Tetapi bukankah begitu seringnya sikap hidup kita, cara hidup kita menunjukkan bagaimana kita menyia-nyiakan, bagaimana kita tidak menghargai dan tidak mensyukuri karunia keselamatan yang luar biasa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita mengabaikan perintah-Nya. Kita mengabaikan kasih-Nya. Dan kita tetap hidup sebagai orang-orang yang terus melekat dengan dosa. Kita hidup dengan cara-cara dunia ini. Walau kita telah disebut sebagai anak-anak Allah, sebagai pewaris kerajaan sorga, yang seharusnya kita hidup dengan cara-cara sorgawi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Allah tidak pernah menuntut kita untuk membalas jasanya, kasih-Nya, lebih dari apa yang mampu kita lakukan sebagai umat-Nya. Allah hanya meminta kita supaya sebagai orang-orang yang telah menerima karunia keselamatan itu, mari hiduplah di dalam keselamatan itu. Hiduplah di dalam anugerah, karunia, keselamatan yang membuat kita telah hidup sebagai anak-anak terang sesungguhnya. Jangan lagi hidup dengan cara-cara dunia ini. Jangan lagi hidup dengan diperbudak oleh keinginan, kedagingan kita. Jangan lagi hidup untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Sebab firman Allah tadi telah begitu jelas berkata, dengan itu engkau aku punya. Hidup kita Allah yang punya.
bukan kita lagi yang punya. Tuhan berkuasa atas kehidupan kita dan hidup kita sepenuhnya adalah milik Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk membalas cinta Allah yang begitu besar kepada kita dengan belajar hidup untuk taat di dalam kehendak-Nya, untuk belajar hidup menyenangkan hati-Nya. Mari, berhentilah berbuat dosa. Mari, berhentilah untuk terus-menerus bermain-main dengan segala kebiasaan, dengan segala perbuatan-perbuatan yang menggambarkan kegelapan dunia ini. Tapi mari menjauhlah. Mari hiduplah mendekat kepada Allah. Mari belajarlah untuk hidup menyenangkan hati-Nya. Belajarlah untuk hidup di dalam kekudusan-Nya. Belajarlah untuk hidup di dalam cinta kasih-Nya. Supaya dengan demikian Allah berkenan akan kita, akan kehidupan kita. Dan dengan demikian kita belajar untuk menyenangkan hati Allah. Dengan demikian kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak-Nya yang telah menerima karunia keselamatan. Kita anak-anak-Nya yang adalah pewaris dari kerajaan sorga yang telah Dia sediakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, tolonglah kami untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mensyukuri dan hidup di dalam karunia keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Sehingga kami tidak lagi terus-menerus hidup untuk memuaskan keinginan-keinginan kedagingan kami. Sebagaimana dunia ini Tuhan hidup di dalam kegelapan. Tapi tolonglah kami agar sebagai anak-anak-Mu kami boleh hidup berbeda dari dunia ini. Kami boleh menjadi garam dan terang. Dan kami boleh menjadi pujian bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya. Biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Yang senantiasa memampukan kami. Memimpin hati kami anak-anak-Mu. Untuk boleh hidup sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari terus hidup sebagai anak-anak Allah. Di tengah-tengah dunia ini kita hidup dengan menjadi teladan bagi sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.